Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Fikih Siasah yang berjudulkan Sistem Pemerintahan Era Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin yang beranggotakan ya, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Eva Setianingsih. Kepada Eva, dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang pemerintahan pada zaman Rasulullah. Sejak Rasulullah melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah atau Yastrib, ia membentuk negara Islam yang bernama Daulah Islamiyah, yang disebut dengan negara Madinah. Hijrah ini dilakukan karena yang pertama, menjalankan perintah Allah untuk berhijrah. Ini dimaksudkan untuk menyelamatkan akidah Islam dari rongrongan kaum kafir Quraisy, berikut menjaga jiwa kaum muslimin supaya tidak dibunuh oleh kaum kafir. Yang kedua, menyusun strategi demi membangun kekuatan Islam. Ketika di Mekah, kekuatan umat Islam masih minim, dikarenakan Islam masih minoritas, sehingga tidak mampu untuk membendung kekuatan orang kafir yang mayoritas. Oleh karena itu, di Madinah merupakan tempat yang aman untuk menghimpun kekuatan Islam dengan cara membentuk Daulah Islamiyah. Rasulullah SAW merupakan pemimpin sentral dalam segala aspek, baik dalam bidang agama atau biasa disebut pemimpin agama, bidang politik, bidang tata negara, dan dalam bidang agama posisi beliau adalah sebagai nabi dan rasul, sehingga yang tidak dapat tergantikan oleh siapa saja karena status kenabian ia adalah sebagai nabi terakhir. Wujud diplomasi yang pernah dilakukan beliau selama menjadi pemimpin negara di Madinah yaitu melakukan perjanjian Hudaybiyah bersama orang-orang Yahudi. Perjanjian ini dilihat secara kasat mata menguntungkan orang-orang kafir. Akan tetapi dalam jangka waktu yang panjang ternyata sangat menguntungkan kepentingan dakwah orang-orang Islam. Sehingga pengikut agama Islam semakin lama akan semakin bertambah. Ini semua dikarenakan kepiawaian dalam berdiplomasi beliau. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Yazid. Masa pemerintahan zaman Khulafaur Rasyidin. 1. Sistem pemerintahan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar menjadi khalifah, banyak permasalahan yang dihadapinya dalam mengenai masalah-masalah itu. Abu Bakar selalu menerapkan prinsip musyawarah dengan para sahabat dan tokoh-tokoh Madinah, seperti dalam menghadapi banyaknya orang-orang yang keluar dari Islam karena mereka merasa perjanjian setia hanya berlangsung ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi wafat, perjanjian itu batal. Di antara mereka bahkan ada yang mengaku Nabi seperti Aswad Ansi, Musailamah Al-Kadzab, Tulaihah bin Asyadi, dan Zajjah. Abu Bakar memerangi kaum murtad tersebut dalam perang Riddah yang menelan banyak korban jiwa, terutama dari kalangan penghafal Al-Quran. Ya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang sistem pemerintahan pada masa Umar bin Khattab. Ia tidak hanya menguasai ilmu peperangan dengan bukti banyaknya daerah-daerah baru yang ia kuasai. Umar juga lihai dalam masalah pembangunan pemerintahan di dalam negeri. Selain itu, Umar juga mampu membuat daerah kekuasaannya terorganisir dengan baik. Ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, ia menata sistem pemerintahnya dengan memberikan keadilan dan kejujuran kepada masyarakatnya, serta meletakkan dasar-dasar negara yang bersifat demokratis, karena Umar beranggapan bahwa rakyat mempunyai hak atau kesempatan untuk campur tangan di dalam pemerintahan. Selain itu, selama 10 tahun pemerintahan Umar, ekspansi sistem pemerintahan Umar sebagian besar ditandai oleh penaklukan untuk melebarkan pengaruh Islam ke luar Arab. Selain itu, Umar dalam menyempurnakan sistem pemerintahan yang telah dijalankan oleh Abu Bakar sebelumnya mengadakan pembaruan signifikan dalam bidang administrasi negara. Umar meminta kepada tokoh-tokoh sahabat senior untuk tidak meninggalkan kota Madinah. Umar membutuhkan tenaga mereka untuk memberikan masukan-masukan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Ada juga alokasi pengeluaran pada masa Umar bin Khattab.
Untuk alokasi dapat dibaca pada makalah. Ya, materi berikutnya akan dibacakan oleh Marlina. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan pada masa Utsman bin Affan. Di masa Utsman bin Affan ini terjadi ekspansi besar-besaran sehingga menyebabkan umat Islam mengalami kemakmuran yang sangat pesat. Banyak penyebar luasan wilayah kepada daerah-daerah yang sebelumnya tidak mengenal Islam, dan itu merupakan negara-negara besar seperti Afrika, Cirus, dan lain sebagainya. Kemudian tingkat ekonomi pun meningkat. Terus ada lagi di tingkat keamanan, polisi keamanan, hukum, pengadilan, semuanya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemudian ada juga di masalah Baitul Mal, dan juga ada Majelis Syuro. Jadi untuk kelengkapannya kalian bisa baca sendiri di makalah dan PowerPoint yang akan kami share di grup. Dan kemudian pada masa Utsman bin Affan ini mengalami kemunduran disebabkan karena semua yang memegang jabatan pada masa itu adalah dari pihak keluarga Utsman bin Affan itu sendiri, sehingga menurut masyarakat itu terjadi ketidakadilan sehingga mengalami kemunduran pada masa Utsman bin Affan. Ya, materi berikutnya akan disampaikan oleh Dina. Penjelasan tentang sistem pemerintahan pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali merupakan khalifah yang ditunjuk secara baiat oleh penduduk Madinah untuk menggantikan Umar bin Khattab. Selain itu, Ali juga merupakan pemimpin yang cerdas, tegas, berwibawa, dan bersih. Pada masa pemerintahan Ali juga dikeluarkan undang-undang tentang perpajakan, dan beliau juga mengeluarkan undangan atau surat kepada gubernur untuk lebih bijaksana dalam menjalankan tugasnya. Sistem pemerintahan pada masa Ali ini merupakan contoh komitmen yang kuat kepada keadilan sosial dan kerakyatan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.